Oke, kita mulai ya untuk pertemuan kali ini ngebahas tentang modul 2, ngebahas soal-soal SIMAK UI juga di matematika dasar nih. Ini kenalan dulu ya, kan ada peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Erik Wijaya, bisa dipanggil Erik. Saya dan KPP sebagai tutor matematika dasar di SIMAK UI ya. Oke, langsung aja ya ke soalnya nih. Soalnya itu ini ada petunjuknya juga, saya ingetin diambil dari PPT KPP juga yang kemarin ya, mungkin kan udah pernah lihat. Jadi tipe soalnya itu sama aja dari tahun ke tahun, ada petunjuk A, petunjuk B, sama petunjuk C ya. Nah kalau petunjuk A seperti biasa itu yang paling umum ya. Petunjuk A itu berarti ada salah satu jawaban yang paling tepat. Kalau petunjuk B berarti ada pernyataan ya, pernyataan sebab sama alasannya. Cari yang keterkaitannya gitu. Ini tinggal dibaca aja. Ini saya ngingetin doang. Kalau petunjuk C itu yang 1, 2, 3 gitu ya. Yang A itu 1, 2, 3 benar, B 1, 3, C 2, 4, D 4 benar gitu. Oke, mungkin itu sama yang kalau nggak salah ada ya 1, 2, 3, 4 benar ya, atau semua benar gitu. Sekarang kita ke soalnya nih. Soalnya itu diketahui sebuah persamaan yaitu 3 per 3 pangkat 2x min 1 dikurang 4 per 3 pangkat x tambah 1 per 3 sama dengan 0. Hasil perkalian dari semua nilai x yang memenuhi. Nah, berarti kan hasil perkaliannya maksudnya adalah X1 kali X2 ya. Misalkan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Gitu kan. Yang ditanya adalah X1 kali X2. Gitu. Nah, berapa ini pilihannya? Nah, caranya itu ini ada dua konsep ya yang menggabungkan bab persamaan kuadrat sama persamaan eksponen. Jadi kita bisa misalkan nih, kita coba ini kan kita pakai sifat eksponen dulu deh. Ini 3 per 3 pangkat 2x dikurang 1 itu kan bisa dipecah ya. Jadi 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat negatif 1 ya. Basisnya sama. Pangkatnya tinggal ditambah jadi 2x kurang 1. Itu kan bisa dipecah kayak gini. Dikurang 4 per 3 pangkat x tambah sepertiga. Sama dengan 0. Dari sini ini ada pangkat negatif. Berarti kita buat jadi pangkat positif. Itu tinggal dibalik ya. Jadi 1 per 3 pangkat 1. Gitu. Ini bisa kita gunakan sifat eksponen jadi 3 pangkat x yang dikuadratin kan ya. Ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi, pangkatnya tinggal dikali gitu. Jadi bisa dijabarin kayak gini gitu. Ini diubah ke pangkat positif jadi 1 per 3 ya. Dikurang 4 per 3 pangkat x tambah sepertiga. Sama dengan 0. Dari sini ini ada yang sama ya. Ada yang sama yaitu 3 pangkat x dan 3 pangkat x. Oke. Ada yang sama berarti idenya bisa kita misalin dong ya. Ya kan kita bisa misalin gitu. Misalin aja. Misal 3 pangkat x itu sama dengan p. Maka ini jadi apa? 3 per p kuadrat dikali sepertiga dikurang 4 per p tambah sepertiga ya. Sama dengan 0. Ini sepertiga tiganya bisa pindah ke atas ya. Jadi dikali. Jadi 3 dikali 3, 9 dong. 9 per p kuadrat dikurang 4 per p tambah sepertiga ya. Sama dengan 0. Kemudian ini kita kali p kuadrat untuk kedua ruas ya. Kita kali p kuadrat untuk kedua ruas biar penyebutnya hilang. 9 per p kuadrat dikali p kuadrat apa? Jadi 9 ya. Dikurang 4 per p dikali p kuadrat. Jadi 4p ya. Nah ini sepertiga dikali p kuadrat jadi p kuadrat per 3 ya. Sama dengan 0. Oke, pindah ke sini.
Nah, ini ada pecahan nih. Kita kali 3 untuk ke dua ruas. 9 dikali 3, 27. Min 4P dikali 3, min 12P. Ini dikali 3, pecahnya hilang ya. Jadi bisa P kuadrat doang. Kita urutin. Jadi P kuadrat min 12P plus 27 ya. Sama dengan 0 ya. Gitu. Kemudian apa nih? Jadi ini bisa difaktorin ya. Difaktorin jadi apa guys? Ada yang tahu nggak? Difaktorin jadi P kuadrat berarti P sama P. Terus apa? Ini berapa tambah berapa yang hasilnya min 12? Min Berapa kali? 9 sama min 3, Kak. Ya benar ya, min 9 sama min 3 ya. Itu ini min 9 sama min 3 itu min 12. Min 9 kali min 3 itu 27. Oke, berarti P-nya sama dengan 9 atau P-nya sama dengan 3. Di mana P sama dengan 9 itu P-nya itu tadi kita misalkan sebagai 3 pangkat X. Kita balikin lagi. Gitu. Atau 3 pangkat X sama dengan 3. 9 ini bisa diubah ya. Jadi 3 pangkat berapa? 2 ya. 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 1. Nah ini basisnya ada sama. Kalau di persamaan eksponen basisnya ada sama, tinggal dicoret aja ya. Jadi X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1 ya. Ini dicoret juga. Nah, karena yang ditanya X1 kali X2, berarti tinggal dikaliin 2 kali 1. Hasilnya itu 2. Jawabannya yang D. Nah, soalnya gini. Wah, ini terlihat mengerikan ya, karena bentuknya jawabannya pecahan. Tuh. Agak males ya ngerjain soal pecahan. Kayak ini ada soal P pangkat 5 log Q pangkat 4 sama dengan 12. Terus ada Q pangkat 3 log R kuadrat itu sama dengan 8. Yang ditanya P per Q log QR ya. Adalah berapa gitu. Oke. Ya udah dari sini nih ya. Ini kita pindahin aja deh. Ini kan kalau mau dibikin nggak ada pangkatnya ini, pangkatnya tinggal dibagi terus taruh bawah gitu kan. 4 dibagi 5 gitu dikali dengan P log Q kan ya. P log Q ya. Sama dengan apa? Sama dengan 12 itu. Berarti P log Q-nya sama dengan tinggal dikali ya 12 kali 5 bagi 4 berapa tuh? Berarti P log Q-nya sama dengan 15 ya. 12 bagi 4 3. 3 kali 5 15. Berarti P log Q sama dengan 15. Oke. Sekarang yang ini dipindah juga ya pangkatnya jadi 2 per 3 ya. Dikali dengan Q log R ya sama dengan 8. Berarti kita dapat Q log R sama dengan berapa? Berarti 8 kali 3 bagi 2. Berarti Q log R berapa? 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Gitu. Nah, dari sini ini bisa kita ubah ke dalam bentuk eksponen ya. Kalau diubah ke bentuk eksponen berarti ini Q-nya sama dengan P pangkat 15 ya. Jadi P pangkat 15 sama dengan Q. Kalau ini berarti R sama dengan Q pangkat 12. Gitu. Oke, dari sini ini mungkin bisa kita masukin di sini ya, coba gitu. Kita masukin coba ya. Q-nya itu sama dengan P pangkat 15 gitu. Jadi P per Q log dari QR itu jadi P-nya itu tetap Q-nya itu adalah P pangkat 15 gitu katanya. Log dari QR. Gitu kan? QR. Q-nya itu
R-nya ini Q pangkat 12 ya. Q dikali R. R-nya itu Q pangkat 12. Berarti ini jadi P pangkat minus 14 ya. Pangkatnya naik ya, sifat eksponen. Jadi 1 kurang 15, jadi P pangkat min 14. Log dari Q pangkat 13, gitu kan. Oke, dari sini, ini kita lihat nih. Ini ada pangkat, berarti kita turunin aja. Ya kan, pangkatnya jadi 13 per min 4 ya. 13 per negatif 14 dikali dengan P log Q. Gitu kan. Ini jadi min 13 per 14 dikali P log Q. Di mana P log Q-nya kita dapat sama dengan 15. Gitu. Ya kan. P log Q-nya dapat 15. Berapa ini? Oh, ini udah pasti C ya. Karena ini 3 kali 5 kan belakangnya 5 ya. Ya, perkiraan sih 195 ya. Benar nggak? Jadi ini min 195 per 14 gitu. Karena 3 kali 5 kan belakangnya 5. Nggak ada lagi yang belakangnya 5. Jadi jawabannya yang C ya. Gitu. Oke, sekarang ke soalnya nih. Soalnya ini diketahui fungsi f(x) sama dengan sepertiga x kuadrat dikurang 2x tambah 3. Hx-nya itu akar x tambah p dibagi 2. FOH ya, atau F bundaran H inverse dari min 1 sama dengan 3. Jika P merupakan bilangan bulat, maka nilai dari 2P plus 4 berapa? Oke. Oke, yang ditanya itu ini ya. Tapi ini yang diketahui ya, F bundaran H inverse dari min 1. Berarti fungsi yang sebelah kanan yaitu H inverse masukin ke kiri ya, fungsi F. Jadilah F dari H inverse ya, dari min 1. Sama dengan 3, gitu kan. Oke, dari sini kita cari dulu H inverse-nya ya. H inverse-nya ya. Oke, kita cari H inverse. Ini Hx sama dengan akar dari X plus P bagi 2. Kalau kita mau cari H inverse, ini kita buat sama dengan Y. Gitu kan tadi. Y sama dengan X plus P bagi 2. Nah, tadi apa? Ininya kumpulkan variabel X di satu ruas. Variabel X-nya ini. Berarti kita kumpulkan di satu ruas. Sisanya dioper ke ruas lain. Tapi ini kan ada akar ya, kita kuadratin kedua ruas berarti, biar akarnya hilang. Jadi Y kuadrat sama dengan, ini dikuadratin jadi hilang ya akarnya, jadi X plus P bagi 2. Ini dikali ke sana ya, jadi 2Y kuadrat sama dengan X plus P. Berarti X-nya sama dengan 2Y kuadrat dikurang P gitu kan. Nah, udah X-nya di satu ruas kan, sisanya di ruas kanan. Terus apa lagi? Kalau udah, jadikan X sama dengan ini kan udah ya tadi. Ubah X-nya menjadi F inverse Y, gitu ya. X-nya jadi F inverse Y. Gitu, berdasarkan konsep yang ini. X-nya jadi F inverse Y. X-nya jadi F inverse Y, gitu. Sama dengan 2Y kuadrat dikurang P. Y-nya kita ganti lagi jadi X, gitu. F inverse X sama dengan 2X kuadrat dikurang P, gitu. Oh sorry ya, ini fungsi awalnya H ya. Kalau fungsi awalnya H berarti ini H ya. H inverse ya. Disesuaikan aja ya. Fungsi awalnya kan H, berarti diubah lagi ke H inverse. Gitu. Jadi H inverse X sama dengan 2X kuadrat dikurang P ya. Kayak gitu ya. Nah kalau ditanyanya min 1 ya. H inverse min 1 berarti masukin X-nya min 1. Jadi apa? 2 kali min 1 kuadrat dikurang P ya. Sama dengan 3. Jadi F dari 2 kurang P ya, sama dengan 3. Masukin deh X-nya, fx-nya ini adalah ini. Masukin, ganti X-nya dengan 2P. Jadi masukin X-nya ganti 2P ya. Jadi sepertiga kali 2 min P kuadrat dikurang 2X. Dikurang 2 kali X. X-nya ganti 2 min P. Plus 3 sama dengan 3 ya. Nah, dari sini ini 3 sama 3 kena coret ya, jadi 0.
1/3 dikali 2 min P kuadrat jadi apa nih? Ya ini kalian harus kebiasaan ngitung cepat ya. Kalau A min B kuadrat itu jadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB ya. Kalau A plus B kuadrat itu jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. A-nya itu 2, B-nya itu P. Jadi A kuadrat berarti 4. B kuadrat plus B kuadrat, P-nya B. Jadi P kuadrat. Min 2AB. Min 2AB. 2 kali A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah P. Gitu. Dikurang 2 kali 2 min P. Plus 3, nggak ada ya. Udah 0 ya. Sama dengan 0. Jadi 1/3 dikali dengan P kuadrat min 4P plus 4 ya. Dikurang min 2 kali 2 min 4, min 2 kali min P plus 2P sama dengan 0. Ini kita kali 3 kedua ruas ya, biar pecahannya hilang. Jadi P kuadrat min 4P plus 4, dikali 3 jadi min 12, dikali 3 jadi plus 6P, sama dengan 0. Jadi P kuadrat min 4P tambah 6P itu plus 2P, 4 kurang 12 itu min 8 ya, sama dengan 0. Oke. Dari sini gimana? Difaktorin ya. Faktornya apa nih? Ada yang nemu? Berapa tambah berapa yang hasilnya 2, berapa kali berapa yang hasilnya 8? Berapa tambah berapa yang hasilnya 2, berapa kali berapa yang hasilnya min 8? Faktornya apa? Min 2 sama 4 ya? Min 2 sama 4. Iya ya, min 2 sama 4. Berarti ininya min 2 ya. Ininya 4 gitu kan. Berarti ini P-nya sama dengan 2 ya ini. Atau P-nya sama dengan ini min 4 ya. Gitu kan. Ya udah, berarti yang ditanya itu 2P plus 4 bagi 2. Atau ini sama aja apa? P plus 2 ya. Masing-masing dibagi 2. Jadi 2P bagi 2, P. 4 bagi 2 jadi 2. Hasilnya P plus 2. Berarti ini P plus 2, ini sama dengan ditambah 2 jadi 4. Ini berarti P plus 2 ditambah 2, ini jadi min 2. Jadi hasilnya itu 4 atau min 2 gitu jawabannya. Yang mana yang B ya? Min 2 dan 4. Gitu.